Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Julita Sari dengan NIM 20123003. Di sini saya akan membuat tugas akhir mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Nah, sebelum saya mempresentasikan video saya, izinkan saya untuk menyampaikan pantun saya terlebih dahulu. Ke pasar membeli durian, pulangnya membeli ikan. Selamat datang kawan-kawan sekalian, izinkan saya untuk mulai mempresentasikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian terlebih dahulu, yaitu yang pertama, pengertian ijma. Secara bahasa, ijma berarti kebetulan tekad terhadap suatu persoalan menurut istilah ahli usul sebagaimana yang didefinisikan Wahbah Zuhaili, yang artinya sebagai berikut: kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i mengenai sesuatu peristiwa. Nah, Selanjutnya, pengertian ijma secara terminologi menurut usul fikih yakni bahwa kesepakatan itu harus dilakukan oleh seluruh mujtahid, bukan kesepakatan sebagian atau kesepakatan yang dilakukan oleh selain ulama mujtahid. Nah, berarti seperti kesepakatan yang dilakukan orang-orang awam atau orang-orang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid. Yang dimaksud dengan para mujtahid adalah mereka yang hidup pada saat terselenggaranya ijma, bukan berarti yang telah tiada atau yang belum lahir. Persoalan yang menjadi objek ijma haruslah persoalan agama, bukan masalah-masalah keduniawian, persoalan logika. Selanjutnya, yang B, rukun-rukun ijma. Nah, rukun-rukun ijma ini terdapat 5 rukun, yaitu yang pertama mujtahid. Mujtahid ini berarti kesepakatan harus dilakukan oleh para mujtahid yang memiliki kemampuan istinbat hukum atau menggali hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, kesepakatan. Nah, ijma sah apabila seluruh mujtahid pada masa tersebut sepakat tanpa ada perdebatan pendapat. Jika terdapat satu mujtahid yang tidak setuju, maka ijma tidak dapat dibentuk. Lalu yang selanjutnya adalah ijma pada masa tertentu. Ijma dilakukan oleh para mujtahid yang hidup pada masa yang sama. Kesepakatan tersebut tidak melibatkan generasi yang berbeda karena ijma hanya mengikat pada zaman di mana kesepakatan tersebut harus dicapai. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada objek hukum. Ijma harus berkaitan dengan hukum syar'i yang bersifat amali atau praktis. Ijma tidak berlaku pada hal-hal yang bersifat akidah atau teologis, karena hal-hal tersebut ditetapkan secara mutlak dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang terakhir, ijma setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ijma ini hanya terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi masih hidup, tidak ada kebutuhan akan ijma karena beliau menjadi rujukan utama dalam setiap persoalan hukum. Selanjutnya ada yang C, macam-macam ijma. Nah, ijma di sini terbagi menjadi dua, yaitu ijma shori dan ijma sukuti. Yang pertama, ijma shori. Ijma shori ini merujuk pada kesepakatan yang dicapai oleh para mujtahid pada suatu periode tertentu mengenai hukum suatu peristiwa, di mana masing-masing mujtahid menyampaikan pendapatnya melalui fatwa atau keputusan hukum atau qadha. Lalu yang kedua, ijma sukuti. Nah, ijma sukuti ini terjadi ketika sebagian mujtahid pada masa mengungkapkan pendapat mereka secara jelas mengenai suatu peristiwa melalui fatwa atau keputusan hukum. Sementara sebagian lainnya tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut, baik dalam persetujuan maupun penolakan. Selanjutnya yang D, syarat-syarat ijma. Nah, syarat ijma ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berkenaan dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud ini adalah kesepakatan pendapat antara seseorang dengan yang lain, baik dalam hal yang keyakinan, perkataan, ataupun perbuatan. Menyangkut syarat ini, terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi sebagai terlaksananya ijma. Yaitu yang pertama, kesepakatan itu adalah kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Lalu yang kedua, kesepakatan para mujtahid itu harus berasal dari semua tempat dan golongan. Lalu yang ketiga, kesepakatan para mujtahid itu harus nyata, baik dinyatakan dengan lisan maupun dilihat dari dalam perbuatan.
Dan yang keempat, semua mujtahid itu sepakat tentang suatu masalah tanpa memandang negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. Lalu syarat yang kedua yaitu syarat yang kedua berkenaan tentang mujtahid. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang untuk menjadi mujtahid, yakni yang pertama, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, Sunnah, dan persoalan-persoalan yang menjadi objek ijma sebelumnya. Lalu yang kedua, mengetahui pengetahuan tentang ilmu usul fiqh. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang kebahasaan atau bisa disebut dengan bahasa Arab. Lalu yang ketiga, yang keempat, syarat ketiga adalah yang melakukan ijma harus berasal dari umat Muhammad, bukan orang kafir dan bukan pula umat terdahulu. Lalu yang kelima, terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ijma merupakan kesepakatan yang berkait dengan masalah hukum syara seperti wajib, haram, sunnah, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, ijma yang bersifat khusus. Ijma yang bersifat khusus ini ada 2, yaitu ijma masyarakat Madinah dan yang terakhirnya ijma al-khulafa ar-rasyidin. Nah, ijma masyarakat Madinah atau ijma al-ahmadinah adalah perbuatan atau kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh para ulama Madinah dipraktekkan secara berkesinambungan. Dengan demikian, ijma al-Madinah merupakan fikih yang bersifat kedaerahan. Ijma ini merupakan sebuah metode penetapan hukum bagi Imam Malik. Artinya, ijma al-Madinah digunakan oleh Imam Malik sebagai sumber hukum atau hujjah ketika ditemukannya dalil di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, ijma khulafa ar-rasyidin. Nah, ijma ini yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa keempat mereka hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, ijma tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan semua dari yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati posisi penting setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syar'i. Keberadaan ijma menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Berdasarkan cara terjadinya, ijma terbagi menjadi 2, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Dinyatakan dengan secara logis para mujtahid, dan ijma sukuti yang melalui diamnya sebagai mujtahid terhadap pendapatan yang disampaikan oleh mujtahid lainnya. Lalu yang kedua, ijma tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dalam pandangan para ulama terkait kekuatan hujjah. Baik, sebelum saya mengakhiri video presentasi saya, ada baiknya saya berpantun terlebih dahulu. Pohon kelapa di tepi jurang, tempat burung bersarang lelah. Presentasi saya akhiri sekarang, maafkan jika saya ada salah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.